Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Nitya Yuli Amreta. Saya dari dosen Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Spesialisasi saya di Prodi PGMI ini adalah mengajar mata kuliah Matematika dan pembelajarannya di MISD yang terdiri dari Matematika 1, Matematika 2, dan Matematika 3 beserta pembelajarannya di MI. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya pada mata kuliah Matematika 1 yaitu Geometri dan pembelajarannya di MISD dengan bobot 2 SKS. Adapun mata kuliah Matematika 1, Geometri dan pembelajarannya di MI ini merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Prodi PGMI sebelum menempuh mata kuliah Matematika 2 dan Matematika 3. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mencapai kompetensi berikut. Yang pertama, mahasiswa akan mampu meningkatkan pengetahuan meliputi pengetahuan konsep, pengetahuan prosedural, dan pemecahan masalah atau problem solving mengenai geometri dengan tepat. Yang kedua, mahasiswa akan mampu mengorganisasikan dan menghubungkan antara konsep geometri yang satu dengan geometri yang lain dengan tepat. Yang ketiga, mahasiswa akan mampu berpikir untuk memecahkan masalah atau bernalar mengenai permasalahan geometri dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang keempat, mahasiswa akan mampu mengomunikasikan pemikiran matematis pada konsep geometri sesuai dengan pembelajarannya pada kurikulum Matematika MI dengan tepat. Guna mencapai kompetensi tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan yang meliputi segi banyak, kongruensi dan kesebangunan, simetri, rotasi dan refleksi, sifat-sifat bangun datar, pengubinan, keliling dan luas bangun datar, sifat-sifat bangun ruang, volume bangun ruang, luas permukaan bangun ruang, serta pengukuran berat dan kapasitas. Buku-buku yang saya gunakan dalam perkuliahan ini antara lain, yang pertama, Pembelajaran Matematika Sekolah Dasar yang ditulis oleh Gatot Musetyo pada tahun 2010. Buku yang kedua berjudul Aritmatika untuk Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang ditulis oleh Iskandar Agung pada tahun 2011. Yang ketiga, ada buku yang berjudul Geometri Ruang dan Cara Pembelajarannya yang ditulis oleh Ahmad Jazuli pada tahun 2021. Yang keempat, ada buku yang berjudul Serial Matematika untuk Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang ditulis oleh Yopi Wahyu Purnomo pada tahun 2014. Dalam mengampu mata kuliah Matematika 1 ini, saya menggunakan 4 metode dalam perkuliahan. Yang pertama, yaitu brainstorming. Metode ini membuat mahasiswa didorong untuk berpikir kritis, melakukan interpretasi, analisis, dan evaluasi. Saya selalu mendorong mahasiswa untuk berperan aktif dalam setiap pertemuan untuk memacu kemampuan diri pada mahasiswa. Yang kedua, ada cooperative learning. Metode ini melatih mahasiswa untuk bekerja sama dalam berdiskusi dan diakhiri dengan penyimpulan bersama mengenai kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan hari ini. Yang ketiga adalah problem-based learning. Problem-problem matematis dalam kehidupan sehari-hari dijadikan sumber belajar dalam metode ini. Selain memecahkan permasalahan, mahasiswa juga akan dituntut untuk menyusun, menghasilkan rancangan pembelajaran bagi peserta didik khususnya MI yang berbasis problem-based learning. Yang keempat, demonstrasi. Pada metode ini, mahasiswa diminta untuk mendemonstrasikan hasil rancangan kegiatan pembelajaran mengenai geometri bagi peserta didik khususnya di MI. Dalam berinteraksi dengan mahasiswa di perkuliahan, saya menggunakan 2 saluran. Yang pertama ada Microsoft Teams, digunakan sebagai saluran utama dalam pembelajaran daring. Yang kedua ada grup WhatsApp sebagai media komunikasi di luar jam perkuliahan. Guna menilai capaian kompetensi mahasiswa, pendekatan yang digunakan adalah assessment of learning dan assessment for learning. Adapun instrumen asesmen yang saya gunakan adalah tes lisan, tes tulis, dan tentu saja dilengkapi dengan rubrik analitik dan rubrik heuristik. Di awal perkuliahan, saya selalu menjelaskan mengenai kontrak belajar dan proses perkuliahan yang akan saya lakukan.
Hal tersebut memberikan pemahaman kepada mahasiswa apa saja yang harus mereka lakukan dan selesaikan. Selain itu, saya juga menjelaskan mengenai persentase penilaian untuk performan tugas UTS dan UAS. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan perkuliahan saya melalui aplikasi Microsoft Teams. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman mahasiswa PGMI. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, bagus, luar biasa. Semuanya masih semangat ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi melalui saluran Microsoft Teams yang sebelumnya kita juga sudah koordinasi melalui WhatsApp Group. Baik, untuk pertemuan kali ini kita membahas materi mengenai luas bangun datar yang sebelumnya kita juga sudah membahas ya di materi-materi pertemuan sebelumnya mengenai sifat-sifat bangun datar, kemudian keliling dan sebagainya, ada simetri. Kemudian sekarang kita menuju ke yang selanjutnya yaitu konsep luas bangun datar. Jadi untuk materi hari ini yaitu mata kuliah Matematika 1, Geometri dan Pembelajarannya di MISD. Kemudian untuk CPL-nya sebagai berikut, dan CPMK-nya ada 4, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menguraikan, menunjukkan, menjelaskan pengetahuan meliputi pengetahuan konsep, pengetahuan prosedural, dan pemecahan masalah atau problem solving mengenai geometri dengan tepat. Kemudian CPMK yang kedua, mahasiswa akan mampu mengorganisasikan, menghubungkan, menentukan antara konsep geometri yang satu dengan geometri yang lain dengan tepat. Untuk CPMK yang ketiga, mahasiswa akan mampu memecahkan masalah, mengintegrasikan, merangkaikan mengenai permasalahan geometri dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang keempat, mahasiswa akan mampu mengomunikasikan, menghubungkan, menentukan pemikiran matematis pada konsep geometri sesuai dengan pembelajarannya pada kurikulum Matematika MI dengan tepat. Oke, teman-teman semuanya, sekarang kita menuju ke materi ya. Untuk konsep dasar luas bangun datar, untuk mengetahui dasarnya, saya mau menunjukkan dua bangun, yaitu ada bangun yang tak beraturan dan bangun yang beraturan. Untuk yang selanjutnya, saya punya 4 bangun. Coba ini siapa yang tahu ini bangun apa saja? Atau gambar apa saja di sini? Oke, silakan Mbak Adel. Iya, apalagi? Betul? Potongan kayu, terus tip X sama telapak. Oke, ada 4 ya. Ini sudah ada tulisannya, ada daun, potongan kayu, tip X dan telapak tangan. Ke gambar keempat ini adalah gambar yang tidak beraturan, artinya kita tidak tahu. Nah, konsep luas di sini, oke, perhatikan. Telapak tangan yang memenuhi di sini ternyata ada berapa satuan? 42. 42. Betul. Jadi bisa disimpulkan bahwa konsep luas di sini adalah daerah yang memenuhi atau menutupi pada bagian tersebut. Kalau kita lihat di sini, karena gambar tak beraturan, maka dihitung dengan cara satuan. Kemudian kita menuju gambar bangun datar yang selanjutnya ini. Oke, baik. Di sini ada berapa bangun, teman-teman? 8. Ada 8. Ada 8 bangun datar. Kemudian kita langsung menuju ke bangun yang pertama, yaitu ada bangun persegi ya teman-teman. Konsep luas di sini kita bukan bagaimana kita
menghafal seluruh rumus, bahwa rumus persegi itu luasnya adalah sisi kali sisi, persegi panjang adalah panjang kali lebar, jajar genjang adalah alas kali tinggi, dan sebagainya. Namun bagaimana kita bisa mengerti konsep luas ini, kemudian bagaimana kita nantinya bisa membelajarkan materi ini atau materi bangun datar ini kepada peserta didik khususnya di MISD. Seperti itu. Kembali ke persegi. Kalau tadi kita sudah melihat bahwa luas adalah yang menutupi suatu daerah, maka kalau ini adalah bangun persegi, maka yang harus ditutupi adalah bangun ya yang ada di situ. Kalau ini saya punya persegi A, B, C, D, 4. Oh, ternyata ada berapa satuan, Mbak, di sini? Di perseginya ada 25. Betul sekali. Tetapi kita tahu bahwa ini ada sisi samping yang vertikal, ada juga yang sisi samping horizontal. Atau sisi yang atasnya ini ya. Kita bisa hitung di sini ada 5, kemudian yang sampingnya ada 5. Dengan demikian 5 satuan dikali 5 satuan. Karena persegi ini adalah sisinya sama persis antara keempat sisinya, maka ditulis dengan sisi, maka luasnya adalah sisi kali sisi. Kemudian ini kenapa saya tulis kuadrat? Ada yang tahu? Kenapa ini saya tulis kuadrat? Karena sisinya ada 2. Oke, karena sisinya ada 2 dan jumlahnya sisinya itu panjangnya sama, yaitu berapa, Mbak? 5 ya. 5. Oke, jadi sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Baik, kita menuju ke bangun berikutnya, yaitu bangun persegi panjang. Seperti halnya persegi tadi, saya di sini juga mempunyai petak-petak ya, atau kotak-kotak yang menutupi sebuah bangun persegi panjang. Persegi panjang A, B, C, D. Yaitu ada sisi horizontal dan juga sisi vertikal. Sisi horizontalnya ada berapa, Mbak? Ada berapa satuan? Sisi horizontalnya ada berapa satuan? Sisi yang mendatar loh ya, yang miring itu ada berapa satuan? 6. Oke, betul sekali, ada 6. Kemudian yang vertikal ada berapa, Mbak? 4. 4. Iya. Di sini sebenarnya sama halnya persegi tadi, AB ini juga sisi, BC ini juga sisi, CD ini juga sisi, AD ini juga sisi. Dengan demikian luasnya juga sama caranya, yaitu sisi kali sisi. Berhubung ini tadi sisinya adalah tidak sama, yang AB ini panjang, maka saya sebut dengan panjang. Kemudian yang samping ini karena dia lebih pendek, maka saya sebut dengan lebar. Dengan demikian, luasnya adalah panjang kali lebar. Bangun yang berikutnya, yaitu bangun datar jajar genjang. Nah, perhatikan ini teman-teman semua. Di sebelah kiri, ini saya punya bangun datar jajar genjang, yaitu A, B, C, D. Ya. Kemudian saya tarik garis dari D ke bawah, garis lurus, seret, dan titiknya di sini saya tulis E karena tadi yang terakhir D kemudian menjadi E. Dari sini karena ini dia lurus dan vertikal, nah ini saya sebut tinggi, ya. Sampai di sini sudah dimengerti ya, saya sebut tinggi. Dengan adanya tinggi ini terbentuklah 2 bangun lagi. Ini saya yang segitiga ini saya tulis bangun 1, yang sampingnya ini saya tulis bangun 2. Ya. Kemudian yang bangun 1 ini saya potong. Saya potong taruh di sebelah berhimpitan dengan BC. Ya. Jadi AD ini saya potong, saya taruh dan dia berhimpitan dengan BC. Akhirnya jadilah bentuk baru, yaitu bangun datar persegi
persegi panjang. Panjang. Ya. Yang ini makanya ini garisnya abu-abu ya, karena ini sudah dipotong dan dipindah di sebelah sampingnya sini. Maka terjadilah bangun baru yaitu persegi panjang. Sehingga ini perhatikan luas jajar genjang A, B, C, D ini juga sama dengan luas daerah bangun baru tadi, yaitu E1, CD. Bangun apa tadi? Persegi panjang. Dan kita sudah tahu bahwa persegi panjang tadi adalah rumusnya panjang dikalikan lebar, atau sisi yang bawah ini dikalikan dengan sisi yang samping. Ya. Karena ini tadi di jajar genjang, AB ini disebut dengan alas, maka EE1 ini juga, sisi EE1 ini juga saya sebut dengan alas. Sama halnya persegi panjang tadi, kalau persegi panjang disebut dengan panjang ya, kalau di sini disebut dengan alas. Kemudian tingginya, tadi kalau di persegi panjang lebar, kalau di sini saya sebut tinggi. Maka dengan demikian, luas jajar genjang ini adalah alas dikalikan tinggi. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman? Oke, masih semangat? Masih, Bu. Oke, luar biasa. Lanjut ya, untuk bangun yang geometri datar selanjutnya, kita menuju ke segitiga. Perhatikan gambar berikut. Saya mempunyai jajar genjang, ya, kayak tadi yang pertama jajar genjang. Kemudian jajar genjang itu saya gunting ya, yang bagian tengahnya atau diagonalnya saya gunting. Saya gunting menjadi dua bagian. Maka terbentuklah bangun apa ini teman-teman? Segitiga. Iya, betul sekali. Maka terbentuklah dua bangun segitiga. Ya, setelah dua bangun segitiga ini, kemudian saya gabungkan, ya, saya gabungkan menjadi seperti yang sampingnya ini, ada daerah 1 dan daerah 2. Maka terbentuklah bangun lagi ya, jajar genjang A, B, C, D. Nah, kemudian kita tahu bahwa luas jajar genjang itu tadi apa? Alas dikalikan tinggi. Nah, tingginya ini tadi sudah kita tentukan, yaitu garis DE ini ya. Ini adalah tingginya. Kemudian alasnya ini adalah yang bawah ini, AB. Jadi kalau tadi jajar genjang tadi adalah luasnya alas kali tinggi, dan ini segitiga adalah separuhnya ya, atau setengahnya dari jajar genjang. Nah, dengan demikian ini ada luas segitiga ABD yang ada di sini, ini adalah setengah kali alas dikalikan tinggi. Oke, mudah ya sebenarnya ya. Ini adalah konsep luas dari segitiga. Jadi sebenarnya nggak perlu dihafalkan nih rumusnya. Jadi, setengah kali alas kali tinggi. Oh, ini kali ini. Enggak ya. Oke, lanjut. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang kelima. Yang kelima adalah bangun datar. Apa teman-teman? Trapesium. Iya, kalau trapesium itu biasanya gambar apa ya? Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu yang bentuknya trapesium. Apa yang Rumah apa? joglo. Bisa jadi, oke, rumah joglo. Kemudian apa lagi? Apa? Biasanya kalau anak TK menggambar yang disuruh gurunya bunga apa biasanya? Pot bunga ya. Iya, ada pot bunga tuh biasanya juga disuruh gambar itu juga trapesium. Oke. Oke, lanjut ya. Kita menuju ke konsep luas trapesium.
Di sini saya mempunyai dua trapesium, teman-teman ya. Trapesium A dan trapesium B. Dan dalamnya ini saya buat bangun 1 dan ini 2. Romawi 2 dan Romawi 1 ya. Setelah itu saya gabungkan, tapi yang trapesium yang kedua ini saya balik ya. Saya balik sisi atasnya di bawah, sisi bawahnya di atas. Maka terbentuklah bangun lagi, bangun baru. Tetapi ini akhirnya sisi BC berhimpit dengan sisi EH. Dan terbentuklah bangun baru. Bangun apa ini teman-teman? Bangun apa teman-teman? Jajar genjang. Oke, Jajar. betul. Bangun jajar genjang. Kemudian setelah terjadi bangun jajar genjang, masih ingat tadi rumusnya bangun jajar genjang apa? Alas kali tinggi. Iya, betul. Oke, selanjutnya yaitu tadi ya jajar genjang tadi terbentuklah jajar genjang AGFD ya, yang terdiri dari dua bangun trapesium yang kongruen tadi. Nah, dengan demikian luas trapesium ABCD yang tadi sama dengan luas daerah trapesium EFGH. Ini sama, ABCD sama dengan EFGH. Dan kedua trapesium itu saya gabungkan, luasnya sama dengan luas jajar genjang AGFD. Ya. Di mana A itu adalah sisi atas trapesium, B itu adalah sisi bawah atau sisi sejajar trapesium. Yang kita tahu bahwa sisi sejajar itu atau dibentuk dari dua garis sejajar. Dua garis sejajar itu tidak akan bertemu ya ketika kita tarik sampai panjang, sampai memanjang itu nggak akan pernah ketemu. Itu namanya garis sejajar. Maka luas trapesium dapat kita ketahui bahwa luas sama dengan setengah dikalikan tingginya dikalikan alasnya tadi. Alasnya adalah alas A ditambah alas B atau alas yang atas ditambah alas yang bawah dan segitiga. Oke, siapa yang mungkin bisa menjelaskan dan cara mencari luas gabungan tersebut? Monggo silahkan angkat tangan. Oke, saya persilahkan Mbak Aulia Mekviro. Ibu, terima kasih. Gambar ada dua jenis gambar, yaitu gambar persegi panjang dan gambar segitiga. Pertama, kita bisa misah dua gambar. Bisa gambar pertama persegi panjang, bisa gambar kedua segitiga. Jika pertama kita mencari luas persegi panjang. Luas persegi panjang rumusnya panjang kali lebar. Jadi panjangnya itu yang bagian bawah 6 cm dan lebarnya itu 4 cm yang ke atas. Jadi 4 kali 6 itu 24 cm. Jadi luas bangun pertama persegi panjang yaitu 24 cm. Untuk bangun kedua yaitu bangun segitiga. Untuk mencari luasnya menggunakan rumus setengah kali alas kali tinggi. Dengan alas 3 cm, tingginya 4 cm. Dan hasilnya 6 cm. Jadi luas gabungan bangun datar persegi panjang dan segitiga adalah 30 cm. Oke, bagus, jawaban yang luar biasa ya. Terima kasih Mbak Mafiro. Mbak Mafiro, ya. Selanjutnya saya punya bangun lagi ya, bangun gabungan. Coba perhatikan semuanya. Ini saya punya bangun dari A, B, D, E, F, G, H, C ya yang mengelilingi. Saya tanya dulu, panjang DF berapa? Panjang DF? DF
10 DF. Panjang DF 10. Kemudian panjang ED atau panjang DE berapa? 6. 6. 6. Caranya bagaimana? 4 cm, 10 cm dikurangi 4 cm. Oke, bagus sekali. 10 dikurangi 4, yaitu dari sisi yang HG ya, teman-teman. Kemudian panjang sisi BC berapa? 6 3. juga, Bu. Ayo, 3 atau 6. Berapa? 6. DC 6, Bu. Oke, 6 ya. Jadi panjangnya adalah 6. Panjangnya adalah 6, yaitu sisi BC-nya. Jadi di sini kita boleh menyebutkan ada berapa bangun? 3? Boleh. Ya, ada bangun segitiga, persegi, dan persegi panjang. Siapa mungkin yang mau angkat tangan untuk menjelaskan? Tadi kan sudah kita bahas mengenai panjangnya. Kemudian siapa yang mau menjelaskan luas gabungan tersebut? Silakan angkat tangan. Saya, Bu. Oke, Mbak Adel, luar biasa. Silakan Mbak Adel. Jadi kita bisa menggunakan cara yang pertama mencari luas bangun segitiga ABC dulu, Bu. Ya. Yang pertama luas segitiga ABC yaitu setengah kali alasnya itu 6, terus dikali tingginya 4. Lalu setengah kali 6 kali 4, jadinya 12 cm. Untuk yang luas bangun kedua yaitu persegi BCED, yaitu luasnya persegi itu sisi kali sisi, berarti 6 kali 6 yaitu 36. Untuk luas ketiga kita yaitu persegi panjang yaitu EFGH. Luas persegi panjang yaitu P kali L, panjang kali lebar. Jadi panjangnya itu 4, lebarnya 2. Terus hasilnya 8 cm. Betul. Lalu Untuk luas gabungannya yaitu luas gabungan 1 tadi yang luas segitiga ditambah luas persegi ditambah luas persegi panjang yaitu 12 ditambah 36 ditambah 8, hasilnya 56 cm persegi. oke, bagus. Terima kasih Mbak Adel ya. Sangat luar biasa jawabannya, bagus, luar biasa. Oke. Nah, kemudian untuk tugasnya untuk teman-teman, kemudian sama tugasnya adalah menemukan konsep dari luas belah ketupat dan konsep luas lingkaran ya. Dan juga ini nanti tugasnya mengenai mencari luas gabungan bangun datar. Ada 10 soal ini nanti akan saya share di Microsoft Teams, dan nanti untuk diskusinya kita bisa melalui WhatsApp group. Kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan? Untuk teman-teman? Tidak, Bu. Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, Bu. Oke, terima kasih semuanya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada siang hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan tetap selalu semangat. Kemarin sudah membeli buku berpetak ya? Sudah ditulis semua kan tugasnya di buku berpetak itu? Sudah, Bu. Oke, itu nanti fungsinya untuk mengenai bangun datar ya, kita butuh buku tersebut. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu perjumpaan kita atau perkuliahan kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.